Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bimbingan Allah, dan dengan berkah ar-Rahman ar-Rahimnya Allah, kita dipertemukan kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang sesuatu apapun. Saya doakan juga untuk sahabatku semua yang ada di rumah, agar selalu diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan dalam urusan rezekinya, diberi berkelimpahan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita akan sharing kembali sebuah keilmuan warisan dari orang tua terdahulu, yang keilmuan ini bila digunakan dengan benar dan tepat guna akan sangat bermanfaat sekali, terutama dalam hal penyembuhan atau untuk mendeteksi suatu keadaan tubuh seseorang, entah itu mendeteksi penyakit, baik penyakit itu penyakit fisik atau penyakit yang ada dalam organ secara medis, ataupun penyakit non medis ataupun goib, atau penyakit yang dikerjakan oleh suatu kekuatan goib yang tak terlihat oleh mata. Nah, metode tersebut adalah metode dengan daun sirih sampuk urat. Kalau kami di Kalimantan menyebutnya daun sirih sampuk urat. Mungkin di luar Kalimantan bisa disebut sirih temuros. Dari berbagai informasi dari teman-teman luar Kalimantan disebutnya sirih temuros atau temuruas, atau kalau kami Kalimantan sampuk urat. Nah, sedikit saya berikan contoh sirihnya, mungkin seperti ini ya. Maaf, sirihnya mungkin rada layu ini, tapi insya Allah tidak apa-apalah. Sirih yang saya pegang ini untuk sebagai contoh nanti sirih yang akan suatu metode keilmuan melalui sirih sampuk urat yang akan saya share ke sampean semua. Nah, begini sirihnya. Jadi yang digunakan tuh bukan sirih-sirih jamu itu. Sirih jamu itu biasanya lebar, tipis, dan warnanya hijau muda. Nah, kalau sirih jenis seperti ini, dia kadang daunnya itu tidak terlalu besar, kecil, tebal, rada melengkung-melengkung, banyak guratannya, dan di belakang ini dia berwarna rada merah muda. Hijau ada merah-merah muda, persis mirip dengan bagian pembuluh darah manusia, atau urat-urat darah manusia. Karena ini sirihnya rada layu, sudah saya ambil beberapa hari lalu, akhirnya warna merah mudanya itu kurang terlihat. Tapi insya Allah nanti akan saya share foto-fotonya atau videonya yang mengidentifikasi bahwa sirih yang dicari itu seperti ini ya. Nah, kenapa sampuk urat? Sampuk urat ini terhubung dengan seperti ini. Nah, ini uratnya ini ketemu, urat satu dan urat satunya ketemu. Ini ada satu urat yang ketemu, dua urat. Ini dua urat ketemu. Yang terbaik itu adalah 3 urat. Di sini kadang ketemu, wah itu luar biasa. Tapi kalau nggak ada ya cukup 1 pun nggak masalah, 2 pun nggak masalah. Atau carilah sirih yang seperti ini. Atau tanam. Kenapa saya suruh tanam? Karena multifungsi dari sirih sampuk urat ini, multifungsi khasiatnya. Entah untuk pengobatan oke, untuk mendeteksi penyakit sihir oke, untuk menangkal penyakit sihir atau serangan energi goib, itu luar biasa manjurnya. Saya ceritakan dulu sejarah dari sirih sampuk urat ini atau sirih temuros ini. Oke, saya ini ya, kita sepakati aja, saya nyebutnya ini sirih sampuk urat. Nah, dari yang saya terima dari orang-orang terdahulu menjelaskan bahwa sejarah sirih sampuk urat ini sebetulnya zaman dulu namanya itu bukan sirih, namanya itu bukan daun sirih, tapi disebutnya daun sihir. Karena untuk menutupi keadaan sebenarnya dari daun sihir itu, lambat laun beliau rubahlah namanya menjadi daun sirih, padahal aslinya sihir, dirubah sedikit, dibalik-balik huruf-hurufnya menjadi sirih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seperti itulah yang saya terima informasinya, dan benar atau tidaknya menurut saya tidak menjadi masalah. Yang saya suka adalah khasiatnya baik secara medis. Banyak sirih dikenal orang sebagai media herbal penyembuhan, entah penyembuhan panas dalam, entah penyembuhan keluhan-keluhan yang ada peradangan di mulut atau di perut. Bahkan beberapa literatur disebutkan bahwa sirih dipakai untuk pembersih wanita. Insya Allah dari sirih tersebut pun secara medis, secara herbalnya dia sudah mengandung berbagai macam obat. Belum secara energi metafisikanya, wah luar biasa lagi. Jadi gini,
Kita sepakati bahwa ini adalah daun sirih sampuk urat dan di masa lalu disebutnya daun sihir. Nah, terhubung apa yang akan saya share keilmuan tentang daun sirih sampuk urat ini, saya akan menceritakan. Sejak saat itu memang saya diajarkan bagaimana cara mendeteksi penyakit pasien, karena jujur saya sendiri melakukan metode ini di klinik saya. Sebelumnya saya dengan berbagai metode. Andai ini penyakit yang non medis ya, atau penyakit sihir, saya gunakan berbagai metode untuk biasanya mengetahui penyakit seorang, entah metode dengan pengobatan herbal atau saya pakai dengan metode-metode medis. Andai penyakit pasien itu yang hubungan dengan sihir atau goib, kita melakukan dengan metode penerawangan dengan mata batin. Kadang pasien itu tidak percaya, sulit untuk pasien itu percaya. Karena kenapa? Umpamanya kita identifikasi, kita sebutkan, oh ini ada penyakit gangguan goib Pak, Bu. Loh, kadang pasien sendiri ada yang mengalami penyakit seperti itu, penyakit gangguan goib atau magic, itu kadang dia nggak merasa bahwa di tubuhnya itu ada gangguan magic, kecuali penyakit tersebut sudah sangat parah, barulah dia akan merasa. Dan walaupun dia merasa, ada sebagian tipikal orang itu tidak mudah percaya dengan namanya ilmu sihir, goib, mereka akan menyebutnya yang lain lah. Nah, saya kadang terkendala oleh hal seperti itu. Alhamdulillah, karena kita diajarkan itu selalu menuntut ilmu, dibimbing untuk selalu menuntut ilmu, bahkan sampai ke liang lahat, di agama pun diajarkan seperti itu. Akhirnya saya menemukanlah sebuah metode, tentunya yang diajarkan orang tua terdahulu. Bagaimana cara mendeteksi penyakit orang? Nah, itu dengan menggunakan daun sirih ini. Entah itu penyakit medis, keunikan daun sirih ini, dia punya keunggulan sendiri. Dia bisa mendeteksi penyakit seseorang itu, baik dia punya penyakit medis atau penyakit fisik. Fisik itu seperti jantung, kolesterol, asam urat, dan lain-lain sebagainya. Dia bisa mendeteksi penyakit medis dan dia bisa juga mendeteksi penyakit non medis atau goib. Nah, goib ini juga ada terbagi dua. Menurut apa yang saya pahami, ada penyakit goib itu merusak ke organ, menyakiti ke organ tubuh, itu disebutnya santet atau bahasanya teluh kalau di Jawa itu, kalau di Kalimantan parangmaya. Nah, itu penyakit goib yang menyerang atau menyakiti organ tubuh. Tujuannya memang untuk menyakiti atau mematikan. Nah, itu urusan mereka. Ada juga penyakit goib itu yang terhubung dengan serangan alam bawah sadar, merubah pikiran, merubah perasaan. Itu apa? Itu disebut pelet, ilmu sihir pelet, ilmu sihir mahabbah. Kalau di Jawa nggak tahu ya, kalau di luar Kalimantan apa namanya, tapi seperti itulah. Nah, agar merubah orang yang tidak suka menjadi suka, orang benci menjadi cinta, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah tetap satu, merubah keadaan orang. Keadaan orang yang benci menjadi cinta, yang cinta menjadi benci, seperti itu. Kadang sihir pelet pun ada, merubah orang yang menjadi cinta menjadi benci. Tapi kita tidak fokus malam ini untuk ke pembahasan itu. Sebetulnya bukan malam sih. Oke, saya akan bercerita bahwa video ini saya buat jam 5 subuh, jam 5 dini hari. Tidak apa-apalah. Ini saya mencari kesempatan di sela-sela kegiatan sehari-hari. Saya gunakan ini, semoga video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara mengetahui bahwa penyakit orang tersebut dengan daun sirih ini itu disebut penyakit medis atau non medis. Nah, cara mengetahui nanti adalah dengan rasa. Kita bacakan doa tertentu, kita tuliskan sesuatu di antara ruas yang sampuk urat ini, kita tulis nanti sesuatunya. Ada yang kita tulis di sini, dan di sini. Oke, saya akan tulis. Nanti yang akan ditulis di sini, mudahan terlihat. Ini di ruas 1. Ini ruas sebelahnya. Saya akan menggaris sesuai dengan ruas. Ini di ruas lurus. Nah, di sini. Di sini nanti kita akan tulis. Contoh bahasanya yang datang ini nanti silakan Anda praktekkan sendiri. Yang datang ini umpamanya orang lain, ini bisa dipakai sebelum ke pasiennya. Boleh deh coba ke tetangganya atau ke saudaranya atau keluarganya, insya Allah ada manfaatnya. Nah,
Nanti yang ada ayat yang Anda baca, nanti saya share terpisah ya. Ayat dan apa yang ditulis itu saya share terpisah nanti. Ini adalah video sedikit petunjuknya lah dan sejarah tentang sirih Sampokura ini. Nah, nanti kita bacakan pada sirih ini doanya, kita bacakan. Nah, sudah kita bacakan, umpamanya yang berhajat ini kepingin diketahui penyakitnya siapa, minta nama dia, suruh tulis. Yang terbaik adalah suruh tulis nama dia atau kita yang menulis. Kita tulis nama dia, bin dia, atau kalau cewek binti. Kita tulis, kita bacakan ayatnya, kita bacakan ayatnya pada daun sirih, kita bacakan salamnya pada daun sirih. Sudah itu kita tulis ayat tertentunya atau tulisan tertentunya di sini dan di sini. Kita tulis, sudah ditulis. Nah, kita tentunya berdoa pada Allah, kita lipatnya satu seperti ini. Setelah itu seperti ini. Sudah kita lipat seperti ini. Kita bentuklah seperti ini. Maaf, saya lipat lagi biar rada kecil, jadi nanti bentuknya akan terlihat. Bentuk lipatannya kita lipat seperti ini. Nih. Kita lipat lagi seperti ini. Oke, karena ini ngerusak pemandangan ini. Oke, saya putus. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau orang lain, kalau secara umum mengenal ini bentuknya lam alif, atau bisa juga disebut lam jalalah, atau disebut rajah kurung, bebas lah. Yang penting seperti itu. Nah, baru ini kita berikan ke pasien atau ke orang yang membutuhkan tadi untuk kita deteksi penyakit dia apa. Nah, kita berikan ke dia, kita suruh dia mengunyah. Sebelum dia mengunyah, kita bimbing dulu doanya. Doanya akan saya berikan di privasi, di video berikutnya akan saya berikan, atau di tulisan berikutnya. Simpel kok doanya, tidak panjang dan semua orang pun bisa, sangat pendek. Karena aslinya ini adalah ilmu semula jadi atau memang asli energi alam. Kenapa kita harus berdoa? Agar kita tidak terhitung orang yang sombong atau orang yang tidak beragama. Doa tetap diperlukan walaupun namanya ini ilmu semula jadi. Nanti ada yang bertanya, loh, kenapa harus pakai doa? Ini kan semula jadi. Ini saya pribadi, inisiatif saya pribadi, agar apa? Kita bukan termasuk orang yang sombong, yang melupakan Allah, doa terhadap Allah. Nah, jadi seperti itu aja tujuannya. Nah, setelah itu kita kasih ke pasien. Sebelum pasien itu memakan atau mengunyah sirih ini, kita bimbing dia doa. Doanya nanti ada di belakang. Nah, dia kunyah, suruh dia mengunyah. Kunyahnya pelan-pelan sampai lembut, biarkan dulu sirih ini ada di mulutnya walaupun sudah hancur. Kalau perlu cairan dalam sirih ini biarkan tercampur di bawah lidah dia. Nanti dia akan merasa banget. Kalau orang yang penyakit biasa, kalau orang yang punya keluhan biasa ya, tidak mungkin deh rasanya orang tidak punya keluhan dalam tubuh dia. Walaupun penyakit fisik loh, minimal keluhan dia itu atau kadang sakit kepala atau flu. Jadi tidak ada manusia ini yang di dunia yang tidak punya penyakit atau tidak pernah terserang penyakit. Minimal flu. Udah, belum lagi kecil-kecilnya kena bisu, kena apa-apa. Nah, jadi tidak ada yang tidak kena penyakit. Ini suruh ngunyah. Nanti bila penyakit dia itu penyakit medis aja atau fisik aja atau tidak terserang apapun, rasa sirih ini akan seperti rasa biasanya. Tidak ada rasa yang ekstrim. Rasa yang ekstrim itu contohnya gini. Rasanya itu rasa manis, kadang rasa alkohol atau pedas luar biasa atau masam luar biasa. Kadang rasanya bisa seperti daun mentol, kadang seperti soda, dan pokoknya rasa di luar biasanya. Itu mengidentifikasi bahwa itu adalah penyakit yang di luar kewajaran. Kalau rasa sirihnya cuma rasa biasa, saya sulit menjelaskan bagaimana sih rasa sirih. Tapi bagi orang yang sudah tahu, ya seperti itulah rasa sirih secara umum. Kadang seperti rasa daun, kadang rada sepat-sepatnya sedikit, ada getir-getirnya sedikit. Nah, seperti itulah daun sirih. Karena paling sulit kita menceritakan rasa, bingung. Kok sulit? Ya begini aja, rasa manis. Bagaimana kita menceritakan rasa manis? Kan bingung. Manis itu adalah seperti ini, bingung. Mau tahu ya udah rasakan sendiri aja. Nah, seperti itulah rasa manis. Nah, rasa sirih yang kena penyakit fisik biasa, rasanya biasa, mimiknya pun akan biasa. Umpamanya mimik wajah itu kan nggak bisa ditipu tuh. Dia mimiknya biasa, datar.
Tapi bila orang itu ada penyakit non medis atau goib, dia mimiknya kadang luar biasa. Dia mengerutkan wajah luar biasa. Mungkin saking terlalu masam atau terlalu pedas atau terlalu pahit. Kadang rasanya seperti alkohol. Kadang ada juga yang dia sebelum dia memakan sirih ini, bila ada unsur goib bercokol di tubuhnya dan sangat ekstrim, itu dia megang pun dia nggak mau memakan. Kadang harus dipaksa karena dia saat menyentuh pun akan kepanasan. Benar, dan itu sudah saya sering buktikan, dan yang lainnya, jemaah lainnya pun sudah sangat sering membuktikan. Dia akan kepanasan memegang, boro-boro dia memakan, memegang pun kepanasan. Nah, kita paksa atau kita rayu bagaimana lah caranya agar dia tetap makan. Saat memakan pun kadang dia akan muntahkan, Nah, jadi seperti itu. Itu untuk mendeteksi penyakit orang, entah medis maupun non medis, di dalam tubuh tersebut. Nah, kenapa cara ini efektif? Satu ya, contoh, bila orang yang tidak percaya bahwa dia terkena penyakit non medis, paling simpel gini, Anda coba minta dua orang atau 3 orang. Anda tes dengan ini, dengan sirih ini, Anda tes, suruh dia mengunyah sirih ini. Nah, satu orang, yang satu dan orang yang lainnya, itu akan berbeda rasa sirih tersebut. Nah, orang yang tidak percaya bahwa diri dia ada faktor non medis, dia akan kebingungan, loh kok temanku tidak apa-apa, rasanya kok biasa aja. Nah, kok rasaku rada aneh, bahkan sampai muntah-muntah, bahkan kadang terlalu manis, bisa rasa sirih pun akan menjadi manis. Akhirnya dia percaya, oh bahwa ada sesuatu. Nah, fungsinya untuk kita sebagai terapis atau orang yang nanti akan membantu pengobatan gimana? Fungsinya kita agar lebih mudah dalam mengidentifikasi penyakit seseorang. Walaupun ya, Anda semua sudah bisa ilmu terawangan atau ilmu melihat penyakit orang, walaupun sudah bisa. Cara ini adalah cara yang paling efektif agar orang mudah percaya sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang merasakan. Kalau kita yang melihat, kita sebut, orang tidak mungkin percaya. Kalau yang percaya, alhamdulillah. Ada sebagian orang dengan pemahaman tertentu tidak percaya bahwa dia terkena penyakit seperti itu. Nah, sirih inilah adalah metode penyambung metode terapi kita agar bagaimana kita bisa memasuki orang tersebut agar paham bahwa dia itu terkena penyakit yang di luar kebiasaan. Nah, setelah kita tahu bahwa pasien itu mengalami penyakit yang di luar kebiasaan atau penyakit goib, nah barulah kita terapi. Seandainya kita sudah punya kemampuan metode untuk mengobati sihir atau pengobatan goib, langsunglah lakukan metode tersebut. Artinya kita tidak meraba-raba lagi dalam metode terapi yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi metode ini efektif untuk orang yang tidak mengerti dunia goib atau tidak bisa menganalisa atau meradar penyakit goib atau penyakit nyata. Metode ini sangat simpel. Untuk orang biasa pun metode ini sangat simpel. Contoh, keluarga Anda tidak punya keahlian dalam hal pengobatan. Metode dengan deteksi daun sirih ini bisa Anda gunakan untuk deteksi keluarga. Bila Anda lihat, oh keluargaku ada faktor lain deh, karena rasanya berbeda, rasanya manis, rasanya pedas ekstrim, rasanya seperti ini, seperti itu. Artinya Anda tinggal arahkan dia ke tempat pengobatan yang memang ahli di dunia itu. Tapi bila saudara ini atau orang yang kita beri daun sirih ini, dia rasanya biasa, Anda tinggal mengarahkan orang tersebut ke dokter atau ke terapi medis lah. Artinya metode ini tidak membuang waktu dalam kita menerapi atau kita menyarankan orang untuk berobat apa. Itu simpel dan efektif, insya Allah tepat guna. Dan metode ini saya sudah lakukan bertahun-tahun di klinik saya dan insya Allah efektif. Nah, bagi para terapis ini insya Allah lebih efektif lagi. Anda punya kemampuan untuk meradar penyakit orang dengan kemampuan supranatural, meradar atau menerawang. Itu efektifnya di mana? Saat orang yang kita terawang tadi, klien atau pasien tadi tidak percaya dengan metode sirih ini, dia akan percaya karena rasa tidak akan bisa dibohongin dan dia sendiri yang merasakan, bukan Anda yang menceritakan bahwa sampean atau Anda kena ini. Dia sendiri yang akan merasakan. Karena kalau sudah dia rasa, otaknya akan mencerna, akan menganalisa, oh iya ya, rasanya kok berbeda ya, berarti ada sesuatu dong. Apalagi kita bikin metode ini serentak untuk 2 atau 3 orang. Wah, temannya akan menguatkan. Temanku tidak merasakan seperti aku, berarti aku dengan bermasalah, akhirnya Anda mudah menerapi.
Nah, kadang menerawang pun perlu tenaga ekstra. Belum kita berdoanya, belum kita mengeluarkan energi metafisika untuk menerawang seseorang, itu menguras tenaga loh. Yang dibilang orang rawang itu tidak menguras tenaga, menguras. Tapi orang yang ahli seperti itu dia tidak akan cerita. Karena itu apa ya, sebagai apa, pengorbanan dia dalam profesi dia. Capek, lelah itu pengorbanan dia. Nah, itulah konsekuensi yang dia terima. Nah, dia kepingin simpel, ya udah. Kalau nggak mau menggunakan ilmu terawang, udah pakai sirih agar pasien cepat kita ketahui penyakitnya dan pasien menerima apa hasil diagnosa kita, udah pakai aja. Artinya simpel, tidak perlu tenaga lebih. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya. Nah, jadi nanti gimana? Orang untuk mengetahui penyakitnya apa aja? Insya Allah nanti di bagian berikutnya saya akan share. Seandainya orang itu kena merasakan sirih ini rasanya pedas banget ya, atau rasanya alkohol, atau rasanya pahit banget, atau kadang manis banget, atau manis atau campuran, itu saya akan ceritakan bahwa bila rasanya manis banar, ini terbawa bahasa Kalimantan, manis banar itu sama dengan banget, kebangetan. Bila manisnya banget, itu dia terkena penyakit ini. Seandainya ini goib ya, ini hubungan dengan goib. Bila rasanya pedas banget, rasanya tunggal. Jadi saya sebut ada rasa tunggal, ada rasa campuran. Nah, bila rasa campuran itu seperti apa, saya akan di video berikutnya, di petunjuk berikutnya akan saya ceritakan penyakit non medisnya apa aja. Nah, insya Allah setelah Anda mengetahui rumus-rumus keluhan tersebut, Anda tinggal mudah menerapi, tidak meraba-raba lagi. Nah, itu keuntungan sirih untuk mendeteksi. Keuntungan berikutnya dari sirih ini adalah apa? Nah, seandainya sudah kita obatin ya dengan sirih tadi, kita tahu penyakit dia apa, setelah itu kita obatilah dengan keilmuan yang kita punya, kita obatin. Nah, kita bingung nih, ini sudah sembuh apa enggak nih ya? Ini pasiennya sudah tuntas enggak ini? Kita suruh lagi pasien tersebut mengunyah sirih ini. Kita bikinkan cara yang sama, kita doakan dengan cara sama, kita berdoa sama Allah agar mendeteksi penyakit orang itu sudah pulih apa enggak, sudah normal apa enggak. Kita bikinkan, kita suruh dia kunyah lagi. Kita suruh dia kunyah. Akhirnya dia mengunyah, rasa sirih kembali ke normal seperti sirih pada umumnya. Insya Allah orang tersebut sudah terbebas dari keluhan penyakit yang disebut penyakit goib tadi, atau sihir, atau pelet, atau santet lah. Jadi seperti itu manfaat sirih yang bahasanya sering saya gunakan di metode keseharian saya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi nanti sirihnya kita gunakan untuk ngobatin. Sirih 1, jadi sebetulnya kita siapkan itu 3 sirih sih, kalau mau juga 3 sirih. Nah, sirih 1 untuk mendeteksi. Sirih yang kedua kita gunakan untuk mengobati keluhan pasien dengan cara dimakan juga sama pasien. Insya Allah sebetulnya ini tidak ada saya janjikan di pengijaran saya, tapi insya Allah akan saya berikan metodenya. Nah, sudah ini, kalaupun Anda tidak punya metode pengobatan, ini alternatif akan saya berikan dengan sirih juga. Kalaupun Anda punya, metode ini tidak diperlukan. Ini bebas, ini opsi aja. Nah, ketiganya kita gunakan sirihnya lagi, sirih ketiga ini untuk mendiagnosa ulang. Mendiagnosa ulang bahwa keluhan orang ini sudah sembuh atau enggak. Bila rasanya dia sudah normal, insya Allah sudah beres. Jadi kita tinggal ke metode berikutnya ya. Metode berikutnya, sirih ini bisa digunakan untuk memproteksi diri. Nah, bisa Anda beri sirih tersebut. Sirih ini bisa, maaf ya, kadang sirihnya layu ini. Tapi nggak masalah, yang penting tentunya dapat. Sirih ini bisa digunakan untuk pagar diri atau penangkal dari serangan black magic atau goib. Kenapa? Saya dulu diceritakan guru saya, kenapa orang dahulu itu banyak menginang atau menyirih, bahasa Kalimantan itu mengunyah sirih. Kadang sirih itu dicampur dengan kapur ya, kapur atau apa ya, pinang dicampur jadi satu. Dia gulung-gulung ya, dia gulung-gulung, dia kunyah. Itu manfaatnya, ternyata manfaat yang tersembunyi di balik itu selain untuk menyehatkan mulut, menyehatkan gigi dan antibakteri di mulut dan tenggorokan. Makanya orang zaman dulu itu insya Allah jarang yang terkena sakit gigi, giginya pun selalu bagus semua, nggak keropos, jarang terkena radang tenggorokan, jarang terkena kanker mulut, kanker tenggorokan dan lain sebagainya. Mereka alhamdulillah relatif sehat untuk hal-hal seperti itu.
Karena ini kekuatan dari sirih tadi sebagai herbal, kekuatan tersembunyinya adalah penangkal sihir. Jadi udah sirih tersebut kita doakan, seandainya ini untuk pasien ya, ini merambat lagi, sebetulnya bukan ini. Baiklah, ini so kita anggap bonus dari saya. Nah, Anda tulis seandainya pasien tadi ini gimana nih cara pemagaran agar pasien tadi tidak terkena sihir ulang. Yaudah kita tulis dan petunjuknya yang seperti di awal tadi. Nah, kita lipat, kita doakan ya, sudah suruh dia mengunyah, suruh dia makan. Insya Allah kekuatan dari sirih ini akan bertahan di 3 hari di dalam perut dia. Nah, makanya nanti 3 hari berikutnya sirihnya boleh dia makan lagi. Banyak Anda beri juga 3 sirih, dia makan lagi untuk pertahanan berikutnya. Nah, sampai bahasanya orang itu sembuh total. Dan seperti itu untuk salah satu pemagaran. Atau Anda sendiri bisa lakukan ini untuk di rumah. Mengunyah sirihnya gimana? Cara mengunyahnya banyak di sore hari sebelum sebelum azan maghrib itu kunyah. Itu insya Allah tajrib, insya Allah itu sudah terbukti bisa menangkal dari serangan sihir, menangkal dari serangan ilmu pelet. Itu tertangkal alami dengan apa? Kekuatan alami sirih yang telah Allah berikan, yang telah Tuhan berikan untuk sirih tersebut. Itulah manfaat semula jadi dari sirih. Belum untuk merukunkan orang, menyatukan orang, untuk ilmu mahabbah, sirih pun dipakai. Tapi itu di metode berikutnya. Oke, nanti mungkin ini dulu dari saya tentang keunikan semula jadi dari sirih sabuk urat. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila ada yang tidak cocok, silahkan ditinggalkan metode ini. Bila cocok atau berkenan di hati, silahkan diamaliakan. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua, baik untuk kita sendiri maupun orang lain yang membutuhkan metode melalui daun sirih ini. Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.